yang akan awak perhatikan malam kini itu surah An-Nur ayat 11 sampai 20 sehalaman, ayat tentang kisah hadisul ifki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Ayat ke menceritakan tentang kisah yang lebih dikenal dengan hadisul ifki. Hadis artinya berita. Kalau ifkun tu dibuat-buat, berita bohong. Kalau bahasa kininya hoak, berita ndak batua. Itu waktu terjadi perang Bani Mustalik. Aisyah pergi berperangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di tahunan kelima dari hijrah Nabi. Jadi seluruh hadis tentang perang, seluruh ayat tentang perang itu adalah ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah. Karena waktu di Makkah, kalau nado Rasulullah mengadakan peperangan dengan orang-orang yang tidak suku di Islam, Rasulullah berperang itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi dalam perjalanan pulang, Aisyah buang hajat. Kalau waktu kini itu mencari toilet, tapi di zaman Nabi tentu tidak ada model kini. Kemudian selesai buang hajat itu, Rasulullah menyadari kaluangnya hilang. Kemudian Aisyah mencari. Sementara yang rombongan ko tetap jalan. Dalam sebagian riwayat diceritakan, jadi Rasulullah Aisyah dilataan dia unta, dan unta itu adalah panutuiknya. Kalau dalam film-film nampak bisa awak bayangan tu ya. Jadi duduk di atas unta itu adalah tandu ya. Kalau bahasa awak mungkin tandu ya. Aisyah tu ditandu di atas unta. Dan orang ada yang tak sadar kalau Aisyah tu tak ada. Kemudian Aisyah mencari kaluangnya, pasukanlah bayi, sehingga Aisyah sendiri pun terlaluk di situ ya. Maka pasukan perang Rasulullah tu pasukan yang terakhir ya. Kalau dalam terjemahan disebut pasukan penyapu ya. Kau ada barang-barang dari pasukan yang sama Nabi itu yang tinggal, kau yang mengamehi di belakang. Kau ada yang apa yang terjadi ya, paling belakang, pasukan paling belakang. Maka pasukan paling belakang itu nampak dengan Aisyah. Itu Safwan bin Mu'tal. Itu ya di antara yang nampak. Kemudian dia naiklah Aisyah kata unta, dan Aisyah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sampai di kota Madinah, muncul yang namanya hadisul ifki atau hoak bahasa orang kini, muncul tuduhan. Bahasa Aisyah kolah selingkuh, bahkan lebih dari itu Aisyah bazina jo Safwan. Dalam perjalanan pulang, buktinya pulang jo Safwan bukan jo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berita kau sampai ke orang munafik, sampai ke presiden orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka berita nan saketek ko menjadi gadang. Sama kini kalau tak kait je orang-orang terkenal tu yang saketek tu langsung menjadi viral. Ya, walaupun zaman dulu belum ada Facebook, media sosial model kini, tapi nya capek berkembang berita kau. Sampailah akhirnya ke Rasulullah, sampailah akhirnya ke Aisyah itu sendiri. Dan Aisyah waktu itu langsung sakit. Mendengar berita seperti itu, dan Rasulullah pun mencari Aisyah dari jauh. Karena itu sesuatu yang baik. Karena yang dituduh itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dalam lanjutan ayat, laula is-sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Allah muncul pertanyaannya, mengapa orang-orang beriman waktu itu tidak berhusnuzan tapi langsung percaya apa yang disebarkan oleh orang-orang munafik? Karena memang dalam kondisi itu memungkinkan Rasulullah lah dulu, Aisyah tinggal di belakang. Cuma berita itu ya dari mulut ke mulut, tentu yang sejangka jadi seto, yang seto jadi semeter, banyak tambah-tambahannya. Sama juga muta kini ya. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Karena dalam Islam kalau menuduh-nuduh yang barik-barik seperti itu harus ada saksinya. Kalau gini harus ada bukti yang nyaleh, karena bukan masalah sederhana tapi masalah besar. Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Innallahi humul kadzibun. Orang yang adalah dicap sebagai orang-orang yang paduto ya. Jemaah rahimakumullah, masih panjang ayatnya ke bawah. Ada beberapa pelajaran yang bisa awak ambil di situ. Yang pertama, setiap mukmin itu diuji, baik secara pribadinya ataupun secara keluarganya. Dan tak luput Nabi Muhammad SAW pun diuji. Bahkan Nabi itu orang paling baik ujiannya. Dalam riwayat Asaddun nas bala'an al-anbiya, orang yang paling baik ujiannya adalah para nabi. Termasuk dalam berumah tangga. Itu adalah ujian ke Nabi Muhammad SAW. Tak ada waktu yang tak diuji. Huwallazi khalaqakum, alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Ham hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum. Apakah kamu mengira kamu masuk surga sementara kamu alun diuji bentuk orang-orang yang dulu? Diuji dengan bil khairi wasyari, akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Suatu waktu diuji, termasuk Rasulullah SAW. Makin kuat iman awak, makin baik ujian. Ya kalau orang kafir adalah kafir, tak perlu banyak ujian. Hukumnya adalah kafir titik. Dan Islam. Jadi semakin kuat iman, semakin baik ujian. Kalau bahasa orang awaknya, semakin tinggi batang kayu, semakin kuat lu angin barang buih. Itu tidak bisa dielakkan itu. Itulah Rasulullah SAW itu mendapatkan ujian termasuk dalam rumah tangga beliau sendiri. Kemudian pelajaran berikutnya dari kisah hadisul ifki, masalah kan masuk susila, masalah zina, masalah itu adalah masalah yang sangat keji dalam pandangan manusia, dan itu masalah yang capek tersebar dan sangat buruk dalam pandangan manusia. Termasuk orang yang tak Islam pun kalau tak sabit berita-berita bazina, masalah susila itu buruk banget. Korupsi orang semiliar banyaknya korupsi. Dulu orang seorang lagi kesalahnya memperkosa anak orang atau bazina je orang, tetap lebih buruk orang bazina. Sulit untuk dilupakan orang. Bahkan kalau lah ada orang bazina di kampung tak kenal orang, amaknya itu dulu mah, eneknya mau itu dicari orang kawannya. Udah tu mana bareknya masalah susila ya kalau terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang menyebarkan berita itu adalah orang-orang munafik. Dan orang munafik kan ada tarikh. Orang munafik itu ada di tengah umat tarikh. Nya Islamnya sembahyang semua Jawa. Tapi kecenderungannya itu kadang membela bukan untuk awak, tapi untuk orang, untuk memecah belah awak.
Makanya ayat-ayat munafik itu di awal Al-Baqarah itu 3 balih ayat. Ayat tentang orang-orang bertakwa 5 ayat, tentang orang kafir 2 ayat. Di awal Al-Baqarah ya 5 ayat, 2 ayat dan 3 balih ayat tentang orang-orang munafik. Tujuannya agar awak terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Karena yang masyhur hadisnya tanda orang munafik itu kalau mengecek duto. Maka yang menyebarkan berita tentang Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal pasti orang munafik. Karena yang disampaikan itu duto dan banyak orang yang terpengaruh. Kau salah satu. Jadi yang terpengaruh dengan orang-orang munafik itu selalu ada orang-orang yang lemah iman, ya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri akan mudah terpengaruh. Termasuk awak kini ya membagikan status di Facebook itu kan mudah segini. Iyo indahnya kan sulitlah muji. Kau perlu berhati-hati. Sedangkan di zaman Rasulullah alun ada Facebook alun mode kini nilai berita itu tersebarlah ada teguran dari Allah, bahkan dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat. Itu mana orang menyebarkan berita bohong. Apalagi kini di zaman Rasulullah itu disebarkan berita bohong, heboh selama sebulan. Kemudian ada ayat menegaskan besok Aisyah itu bebas dari tuduhan. Dan orang mukmin bisa memahami. Rasulullah bisa mengendalikan masyarakat, menyadarkan orang-orang yang terpengaruh. Zaman kini, wak bagikan berita itu di Facebook dan media sosial, wak tak tahu apa berita itu dibagikan orang lain. Berapa banyak orang menonton. Walaupun ada sudah tu klarifikasi, perbaikan, permohon maaf, tapi kan tak ada menjamin sampai ke seluruh orang. Mulai di grup WhatsApp tu bagikan berita itu, orang lain membagikan, dah kama di bagian orang tak tahu lah. Bisa dia baca cara memperbaiki, makanya perlu berhati-hati mana. Begitu juga yang ada di Facebook, yang ada di media sosial tu ceramah awak, umpamanya tulisan awak atau berita-berita ndak batu yang awak kirimkan hanya bertahan selama-lamanya. Awak hapus mana di status awak, tapi orang lain lah memfotokopi baca rohnya lain. Kalau sekedar membagikan orang lain mungkin awak hilangkan, hilang otomatis di orang lain. Tapi kalau orang lain tulisan awak tu dikopinya, salin. Dibagikannya tak ada mau jawab lah. Wak apihnya yang awak yang dibagikannya tetap ada. Kau yang awak harus hati-hati mana bermedia sosial. Kadang awak tak sengaja, kadang kawan awak kan bagi berita, ayo rancak mah awak bagikan lah. Wak kopi lah. Tahu awak menyukai, kadang masyarakat lah hilang lah sekian tahun. Itu di hidup orang balik tu acuk tu. Tahu ceramah-ceramah dipotongnya orang. Termasuk ceramah-ceramah orang kadang temanya lain kan, dia dipotong orang salah faham. Termasuk ceramah hamba kan, orang motongnya, orang malah ustaz. Kau bagus ceramah ustaz. Ceramah tu dipotong ada orang tu mah. Kadang ceramah tu setengah jam. Dipotongnya enggak 1 minit 2 minit. Habis orang yang seketik tu diambil orang. Makanya perlu berhati-hati. Di zaman Rasulullah saja masalah Aisyah kan seketiknya tu. Di Madinah barabanalah penduduk zaman itu lain terlaknat di dunia dan di akhirat. Bahkan dari itu bagi mereka bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dan dia mendapatkan azab yang besar pula. Padahal tersebarnya sagadang kota Madinah, barabanalah penduduk Madinah 1400 tahun yang dulu. Apalagi kini berita-berita tidak patut orang bisa sedunia orang membaca. Makanya kau hati-hati mana media sosial, Facebook, WhatsApp, Twitter dan seterusnya. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan di ayat 5 balik. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Penambah mana? Dia leh mana? Dari mulut ke mulut. Dalam ayat yang mubalih, istalaqawnahu bi alsinatikum, dari mulut ke mulut. Dia itu sumber berita yang ada, baca itu di lapau, baca itu di siko. Apalagi kini tidak sekadar mulut ke mulut. Ya, dari media sosial bisa beribu. Kalau mulut ke mulut nanti batas itu, tidak bertemu awak, tidak bisa mencari itu, bisa mota, tidak bisa menceritakan berita Aisyah.
Tapi kalau kini di Facebook tu beribu orang tu. Jadi Facebook model awak kini live bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Jadi sebelum membawa ceramah, bawa calik anak ceramah mau balik hari yang lewat, hadis-hadis tentang keluarga, barat tayangnya 600 lebih, hampir 700. Sementara awak yang duduk musajid mungkin tak sampai 50 orang. Tapi yang menonton di luar itu banyak. Itu yang eloknya tu alhamdulillah. Tapi kalau yang buruknya, berita buruk sampai pasti tersebar dah beribu-ribu beko. Kan tak terhitung lah dosanya itu. Makanya awak perlu berhati-hati. Media sosial ko istilah orang ya bisa untuk nan elok, bisa untuk nan buruk, bisa membawa ke surga, bisa membawa ke neraka. Jadi digambarkan dalam Al-Quran, kamu menerima dari mulut ke mulut ma laisa lakum bihi ilmun, yang kamu tak punya ilmu dari itu, kecil siano berita dari itu. Di akhir ayat Allah mengingatkan tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu menganggapnya remeh, ringan, hayyin, tak ada arti apa, hal sepele, padahal dalam pandangan Allah itu adalah soal yang besar. Akibat itu gadang sampai rusak rumah tangga Rasulullah selama seminggu. Dicelek-celek jauh si Aisyah oleh Rasulullah sehingga sakit loh Aisyah. Kemudian Rasulullah sempat mengecek ke Aisyah, ya kalau engkau bersalah ya bertaubatlah, jika engkau benar Allah akan ada keterangan nanti. Jadi Rasulullah sebulan baru turun ayat. Karena Rasulullah itu Rasul, dan Rasulullah yakin akan ada wahyu yang akan turun nanti. Begitu jawab di rumah tangganya, mereka ambil alasan Rasulullah sebulan baru belok-belok balik dia isterinya. Kalau awak sampai dulu sebulan, itu salah faham. Rasulullah hanya menunggu ada wahyu yang ditunggu. Kalau dia awak, kalau ada sengketa di rumah tangga, ya capek selesaikan. Jangan sampai lama-lama dengan mukmin dia 3 hari tak boleh lebih. Apalagi di rumah tangga awak sendiri. Rasulullah ada wahyu yang ditunggu. Kalau awak tak ada, jadi kalau ada masalah di rumah tangga harus capek-capek diselesaikannya. Walaula is sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihaza subhanaka haza buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Jadi yang serancaknya berita-berita buruk yang tak pasti itu awak tolak dari orang-orang mukmin. Ke orang mukmin ditolak, begitu juga ke orang yang tak mukmin ya, berita-berita yang tak benar, kan itu adalah satu kezalimannya. Yakum wazum, jauhilah kezaliman. Itu mencakup ke seluruh orang mukmin, orang kafir, orang munafik, dan sampai berbuat zalim, hal yang tidak teredai dalam aturan agama. Apalagi ke orang-orang yang jadi pemimpin seperti Rasulullah. Jadi menggunjingkan seseorang, makin tinggi kedudukan orang itu di tengah masyarakat, makin kadang dosa. Karena akibat yang akan ditimbulkan itu luar biasa. Seperti Rasulullah tiba fitnah model itu. Akhirnya kalau tersebar fitnah itu tak capek, tak pandai Rasulullah menangani, tentu mungkin ajaran Islam tak kambang tak percaya orang ke Nabi Muhammad. Isteri saya berzina, kan akibatnya luar biasa. Betul di dalam masyarakat awak kok, orang-orang yang jadi tokoh masyarakat, orang-orang yang jadi pemimpin. Nah, kalau ada suampi tanah gonjang isu-isu, itu kan akibatnya luar biasa. Ya'idzukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Jadi dalam ayat itu tegas Allah bukan saja melarang orang yang ada di zaman Rasulullah terkait dengan masalah Aisyah, tapi limislihi abada. Allah mengingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya. Ditegaskan oleh jangan ulang-ulang juga sekali lagi. Jangan sampai terulang, karena akibatnya itu sangat fatal. Jadi
Begitu juga awak, kalau ada awak terlonsong umpamanya nak menyampaikan berita-berita aku dulu ya, jangan sampai malu awak, jangan sampai merasa barek awak minta maafnya. Itu caranya. Banyak kalau lah tersebar, kemudian awak ceritakan ini lah tersebar reko bahas tadi. Kalau awak betul-betul taubat dari hati, taubat nasuha, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pelajaran juga untuk awak di rumah tangga, baik selaku ayah, selaku ibu di rumah tangga, perlu kesabaran. Nabi Muhammad coba bayangkan sebulan berita aja. Sabar Nabi Muhammad. Begitu juga Aisyah, hanya pun sabar menunggu keputusan yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Kesabaran berumah tangga. Makanya orang menyebutkan bahtera rumah tangga. Bahtera itu kan masuk ininya kapal. Ya, kalau kapal di lautan itu banyak ombak, badai, sadonya akan diterima. Rumah tangga itu bahtera rumah tangga. Karena kalau tidak hati-hatinya ya, akan murah hancur. Kan banyak ujian. Ya. Kadang kini berita ikolo yang suka orang mengabarkan. Kuat ada tokoh-tokoh penting bacarai, kuat ada artis-artis bacarai, bini pertama, carai kedua, carai ketiga, itu jadi berita. Akibatnya kalau hal-hal seperti itulah biasa terjadi di masyarakat, orang tak merasa malu lah. Aku bahayanya. Lanjutan ayat, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, termasuk berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Itu bana bahaya. Tegas-tegas Allah, orang yang ingin menyebarkan berita bohong ya, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, untuknya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Itu penutup. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Sehingga muncul ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bebas dari tuduh-tuduhan itu. Bahwa istri Rasulullah yang akan jadi ikutan oleh para istri, rumah tangga Rasulullah yang akan jadi tauladan bagi seluruh rumah tangga sampai hari kiamat bisa dipertahankan, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Jadi setelah Allah menceritakan masalah hadisul ifki, berita bohong yang dia tertuju ke rumah tangga Rasulullah SAW, ayat Allah menyambungnya juga ayat, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, termasuk memecah belah rumah tangga orang, termasuk menyampaikan berita-berita yang tak patut, termasuk merusak ke agama kondisi masyarakat itu sendiri. Kan banyak yang kanai rumah Madinah menjadi heboh orang sekampung. Itulah dosa dia buat ambil orang heboh sekampung. Yang kedua ambil duto, itulah salah itu, kalau dosa itu. Merusak rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah, itulah salah itu. Jamaah rahimakumullah ya, pelajaran yang perlu
awak ambil untuk rumah tangga awak sangat banyak. Pertama sekali harus sabar. Sabar dengan masalah-masalah yang awak hadapi di rumah tangga, karena rumah tangga itu penuh dengan masalah. Ya, kemudian makin tinggi kesalehan orang di rumah tangga itu makin banyak ujian. Jadi buya-buya orang-orang saleh itu bukan berarti ini damai-damai sih di rumah tangga. Banyaklah masalah yang dihadapi. Ya, salah satu rumah tangga Rasulullah penuh dengan ujian, perlu kesabaran. Kemudian pelajaran juga untuk awak tentang keluarga orang lain, jangan terlampau sibuk mengurus rumah tangga orang. Dan itu awak kadang bangga lah awak tahu kesalahan orang tu. Belum tahu lah si anu tu model kan bangga orang. Jadi lah orang kalau membuluan orang lain hanya ada rasa bangganya tu. Kalau salahnya santiang, no hebatnya tahu rasio rumah tangga orang. Ya, padahal di sisi Allah itulah orang yang paling hadang dosanya membukaan rumah tangga orang. Maka aib rumah tangga orang tu selagi masih mampu untuk ditutupi, tutup. Ya. Jangan langsung disampaikannya masih bisa ditutup-tutup. Apalagi di rumah tangga awak sendiri. Yang penting benar awak sampaikan. Rumah tangga orang lain dia tahu aibnya, tutup. Apalagi rumah tangga awak. Nah, makanya ada pantun orang dulu nak la masak padi di ranah karang kiang sandakan lalu. Bacakak awak di tengah rumah jan tadanga di orang lalu. Itu pesan orang tua-tua dulu. Karena kalaulah sampai kedua yang Abdullah bin Ubay orang munafik tadi akan menyebarkan berita. Nah, itu rumah tangga sanalah mode itulah mode itu. Sedangkan lawak tutup ada orang mencari, apalagi awak sendiri yang menyebarkan. Maka dalam riwayat, apakah ada Rasulullah menceritakan masalah yang terjadi itu ke orang lain? Ada. Rasulullah minta pendapat ke Ali bin Abi Talib, ada riwayat. Rasulullah bertanya ke Usamah bin Zaid. Tapi orang yang berdua adalah orang yang dakik dari Rasulullah. Dan waktu itu berita kolah tersebar di kota Madinah. Bukan magiah tahu orang yang belum tahu Nabi Muhammad. Tapi Nabi itu bertanya ke orang yang lah tahu, dan itu orang yang dakik ya Nabi. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah di rumah tangga itu, ya awak berdua menyelesaikan dulu. Tidak mungkin diselesaikan di awak dulu. Nah, kalau dalam mengaji adat, selesaikannya mamaknya, selesainya mintu awak. Nah, lah terakhir biko jepak jorong tak selesai, nyak mamak tak selesai, nagari tak selesai, baru langsung ke pengadilan. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا